Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormati Bapak Al-Ustaz Anwar Baik yang telah hadir bersama kita, yang terhormati Ketua DKM serta bapak-bapak, ibu-ibu, pengajar manfaat yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan karunia kepada kita semua, hingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kumpul di aula masjid yang kita cintai dalam rangka mendengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz. Selawat juga beri salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya nanti mendapat kesamaan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti biasanya setelah Ahad kita akan mendengarkan pengajian dari guru-guru kita. Jadi untuk malam hari ini memang sebenarnya jadwalnya Ustaz Azdi, karena di satu hal makanya digantikan sama Bapak Ahmad. Kalau demikian itu tidak mengurangi kajian kita temannya. Malam ini kita akan membuka kajian fikih, iya. Ustaz Azbi fikih ya. Fikih puasa aja ya. Iya. Jadi karena ini ada bulan puasa, bulan sabar, bulan jawaban akhir. Jadi kita berpulang hari ini kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Jadi tidak salah kalau kita belajar bulan-bulan ngaji sekitar dengan masalah bulan suci Ramadan ini. Tapi masalah fikihnya untuk masalah lainnya. Jadi untuk kajian ini kami persilakan kepada Ustaz untuk sampai menanti kajiannya. Kepada Ustaz persilakan yang segala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Inayah yang Allah muliakan, kembali kita berkumpul berjumpa lagi dalam rangkaian ibadah kita di masjid ini. Selain masjid ini digunakan sebagai bentuk taqarrub ilallah, beribadah salat berjamaah, juga kita gunakan sebagai ta'lim untuk menambah pemahaman kita, karena hadis yang menunjukkan tentang thalabul ilmi ini menggunakan bahasa paridotun, bukan fardun tapi paridotun. Paridotun ini kalau segi sigat dia sifat musyabbahah, amsilah mubalaghah, bermakna sangat-sangat wajib. Bukan dia kata talabul ilmi fardun, tapi talabul ilmi faridotun. Jadi bahasa faridah itu bermakna sangat-sangat wajib. Jadi menuntut ilmu itu sangat-sangat wajib. Sembari kita melewatkan malam Ahad ini dengan ibadah, kita pasanglah niat untuk belajar perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut ta'allum wa ta'lim li ridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin.
Adapun kesempurnaan puasa tersebut dengan 6 perkara. Ini kitab namanya Risalatu Asraris Saum. Risalatu Asraris Saum. Risalah, ini risalah, buku-buku tipis gini, surat kalau bahasa apa? Asrar, rahasia-rahasia, jamak dari sirrun. Jadi risalah rahasia-rahasia puasa. Jadi di sini surat-surat atau risalah-risalah tentang rahasia-rahasia puasa. Yang menyusunnya adalah Al-Hajj Muhammad Syukri Ibnu Unas bin Ali Al-Banjari. Ini nama dia. Haji Muhammad Syukri anak Unas, anak Ali Al-Banjari. Jadi bahasanya nih kitab berbahasakan Arab Melayu. Jadi dia cerita di sini ada tentang tamamus saum ya, atau itmamus saum. Itmamus saum, menyempurnakan atau kesempurnaan, atau ikmalus saum, puasa. Puasa. Jadi kesempurnaan, kesempurnaan bisa begini cuman pun ya, Arab Melayu itu kadang yang penting bisa dibaca. Kesempurnaan puasa. Jadi kesempurnaan puasa. Apa kesempurnaan puasa itu? Sebelumnya kita harus pahamkan dalil puasa itu ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Itu. Hai orang-orang yang alladzina amanu, telah beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kamu umat Muhammad, ya, umat Muhammad. Amanu itu dari umat Muhammad. As-siyama, puasa. Kutiba alaikumus-siyamu, jadi sebagai naib fa'il dari ini. Apa puasa yang diwajibkan? Kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Puasa. Alal ladzina min qablikum, atas orang-orang yang sebelum kamu, sebelum umat Muhammad. Kamu di sini maksudnya umat Muhammad. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan as-siyam ini tadi tattaqun, kalian itu bertakwa. Itu sudah kita pahami ayatnya begitulah. Yang lalu ada kita bahas begitu ya, ayat. Apa kesempurnaan puasa itu? Pertama, memelihara mata dari dosa dan menahannya daripada berlapang-lapang pada memandang kepada tiap-tiap yang dicela dan dimakruhkan, dan memandang kepada tiap-tiap yang membimbangkan hati dan melalaikan daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, kesempurnaan itu memelihara mata, ya, memelihara mata. Ini bukan berarti puasa itu batal, tidak, tapi tidak sempurna. Kan hadis rubba atau kam min shaimin, ya, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak orang puasa tak ada nilai apa-apa dari puasa kecuali lapar dan dahaga saja, lapar dan haus saja. Jadi yang pertama, untuk sempurna, mata ini jangan berlapang-lapang, ditahan. Dipajak, ditahan juga. Di luar rumah, ditahan juga. Kalau kita belanja, tahan.
Bulan puasa tuh haonya bosa betul. Tengok orang jual gorden, enggak boleh gorden. Tengok orang jual makan makanan macam-macam, awak enggak juga boleh. Tahan. Kalau bab kaum tidak batal, tidak batal. Paling jatuh makruh. Tapi kalau dia menengok sesuatu yang haram, haram. Tapi tidak juga batal. Daripada menonton-nonton yang tidak batal puasa. Tapi perbuatan kalau yang bukan daripada yang boleh istilahnya kalau pasangan lah itu ya. Pasangan kan halal, tapi suruh pula dia maaf bugil pula gitu. Biar aku tengok kau tu. Joget dangdut kau tu dah. Tidak haram itu. Tapi perbuatan menengok mendatangkan syahwat tadi jadi makruh. Pasangan kita. Ya. Itu. Jadi mata ini agak jangan berlapang-lapang ditahan karena makna puasa itu juga menahan. Karena dari pandangan mata ini bisa membimbangkan hati. Yang mendatangkan bimbang hati ini mata. Ya. Bimbang. Kita kalau orang yang tak punya atau tak bisa melihat, bimbang hati itu kurang. Karena akibat mata ini dulu awak anggap itu yang terbaik. Setelah nampak yang lain, bimbang. Gitu. Bimbang. Makanya orang-orang buta menengok tempat najis tak nampak dia kecuali dicium buat hidung. Kalau sujud dari situ, tak apalah bimbang hati dia. Karena hukum mata dia tak ada. Macam contoh, kalau laki-laki ini kan pandangan satu gue ada perempuan. Betulnya yang lain mendukung juga. Kalau cantik lagak dia gomah tuh laki-laki. Tapi ketika ada ditengoknya lebih cantik daripada bini dia, bimbang dia. Berubah gaso. Itu tuh. Bimbang. Mata ini ujian sama kita nih. Tinggal lagi kita pilih anda ujiannya itu kita berhasil atau tidak. Karena semua ini sulit. Anda menahan mata ni ada pula dorongan hawa nafsu. Tengok aja tidak. Atau puas-puaskan mata kau dengan apa-apa saja yang melalaikan. Karena sejatinya walaupun tidak yang kita lakukan itu maksiat, tapi melalaikan, akhirnya lupa kita kepada Allah Ta'ala. Begitu. Hendaknya pandangan mata kita tadi diarahkan untuk tujuannya ingat kepada Allah. Yang kedua, apa yang untuk kesempurnaan puasa? Tadi memelihara mata, kedua memelihara lidah daripada kata sia-sia dan berdusta dan mengumpat orang dan mengadu, ya, mengadu domba orang dan perkataan jahat dan perkataan berbantah-bantahan. Bulan puasa jangan berdebat-debat, tak penting. Kalau orang yang sudah tahu hakikat debat, tak apalah dia nak berdebat. Biarkan saja orang tu kalau tahu tak ada cakap awak, udah biarkan saja. Itu makanya dalam kitab Syarah Nasaihil Ibad dikatakan, walaupun kita benar, tak apalah kita nak debat-debatkan, biarkan aja. Itu ada fadilat diam itu, ada keutamaan diam itu. Diam aja. Gitu. Dan bersoal jawab, bertengkar. Kalau bulan puasa banyak laki bini bersoal jawab. Bersoal jawab. Satu kau begini, kau begini juga, kau begini, kau kata dia. Terus bulan puasa tahulah banyak keperluan. Agam-agam. Dan melazimkan berdiam dan berbimbing lidah dengan zikir Allah dan membaca Quran. Bulan puasa kalau mulut ni memang kojonya berkombu aja, lebih baik dikombukan itu baca Quran, zikrullah. Loti kita tengok Quran tak bisa, hantar mata ni dapur berzikir. Maka ini adalah puasa lidah. Itu tadi puasa mata. Jadi gini, di dalam kitab Syarah Nasaihil Ibad, hak Quran itu satu hari adalah 100 ayat. Itu hak Quran. Kalau betul kita tahu nak menunaikan hak Quran, satu hari 100 ayat. Jadi kurang lebih
2 bulanan, ya, 2 bulan lewat beberapa hari, itu khatam Quran. Berarti setahun paling tidak 5 atau 6 kali gitu. 6 kali khatam. Itulah hak Quran tuh. Itu hak Quran. Ada kitab namanya Syarah Nasaihil Ibad. Karena Al-Quran itu bunyi ayat banyaknya adalah 6.236. Berarti kalau dia 100 ayat satu hari, ketika nak mencapai 6.000 ni berarti 60 hari ditambah dengan 236. Katakan 3. Berarti 63 hari. 2 bulan lewat 3 hari. Coba dibaca. Itu baru betul menunaikan hak Quran. Memang cara kita berkombo asal saya dah satu hari. Borat nih. Borat. Anda baca Quran tak target kecuali yang memang sudah terbiasa. Kalau anda memuluh itu borat. Salat zuhur kang 20 ayat, asar 20, maghrib 20, isya 20, subuh 20. Jadi total 100. Andai kata di waktu zuhur tak sampai, kita doublekan ke asar. Tak sampai asar, double maghrib. Maghrib tak bisa isya. Isya tak bisa subuh. Tak bisa satu waktu semua. Kata kita 100 ni kata kita. Tapi dalam pelaksanaan bogat. Ada yang modelah baca Yasin seminggu sekali. Itu pun karena dia ikut wirid Yasin. Kalau tak wirid terus tak baca Yasin. Itu. Jadi syukur-syukur bulan Ramadan tu kita menahan lidah, kita baca Quran, mudah-mudahan ya syukur-syukur dapat 2 kali. 2 kali. Ya. Habis tarawih 1 juz, habis subuh 1 juz. Gitu. Dalam 15 hari dapat khatam sekali. Masuk 16 ke 30 sekali lagi. Syukur-syukur ditadaruskan. Itu lebih besar fadilat. Karena berjamaah dia. Ini kata kita ni mudah tu Ustaz. Kata kita mudah, borat. Ada yang 1 bulan tu tak bisa terus khatam. Banyak orang sibuk buat kuih, tanpa baju, cat rumah, buat ini, buat itu, lakukan ini, lakukan banyak sekali kesibukan. Karena memang manusia ni makhluk sibuk. Tak sibuk dia pun super sibuk, sok sibuk, pura-pura sibuk. Kenapa tak datang mengaji? Sibuk. Kenapa tak salat? Sibuk. Manusia ni makhluk yang disibukkan. Tinggal lagi pilih sibuknya apa? Sibuk dekat kepada Allah, apa sibuk lalai kepada Allah. Sibuk juga manusia pasti sibuk. Tak ada yang tak sibuk. Macam kita ni kan, adalah ibaratnya antah pola agenda kau jual ini kan. Jadi kata datang ini, aduh tak bisa aku ngaji, sibuk juga kan bisa. Padahal waktu ngaji itu duduk aja ya. Tapi kan waktu itu manusia ini diikat dengan waktu. Saya semalam 24 jam, kata kita 24 jam, ya. Memang 24 jam lah Ustaz, iya. Cuman dalam 24 jam ni pemanfaatannya ni bisa. Harusnya kan dibagi 3 nih. Sepertiga untuk diri, ya. Sepertiga untuk diri ini maksudnya istirahat. Sepertiga untuk orang ramai, itu. Itu yang model bermuamalah itu. Sepertiga untuk Allah. Sepertiga itu untuk muamalah, untuk keluarga, pokojo, istirahat, untuk Allah. Sepertiga itu berarti 8 jam. Mana ada 8 jam kita? Sama Allah ada aja waktu 8 jam belum tentu. Kadang istirahat, mungkin lebih banyak istirahat, kadang kurang istirahat. Begitu, keadilan itu. Makanya pada di manusia ni, ketika inna aradnal amanata ila sama'i wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilna wa asbaqna fahamalahal insan innahu kana zaluman jahulah. Zalim itu lawan daripada adil. Kalau orang adil dia tak zalim. Jadi manusia itu ketika dikasih oleh Allah Ta'ala amanah, banyak yang zalim.
Ya, banyak zalim. Jadi kepala desa zalim, tak sesuai. Jadi bupati, gubernur, presiden, itu amanat. Makanya orang-orang yang bisa berhasil itu kontennya bagus. Dah. Itu yang tentang masalah memelihara lidah. Hikayat, ada satu hikayat cerita dalam kitab Risalah Asraris Saum nih. Tersebut pada kabar hadis bahwasanya ada 2 orang perempuan berpuasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menyusahkan akan keduanya oleh lapar dan haus, kepayahan nih 2 orang perempuan itu tadi. Daripada akhir siang udah enggak dekat-dekat apalah itu. Akhir siang gitu ya. Jam-jam enggak dekat-dekat ke asar ya. Sehingga hampir-hampir keduanya mati. Hampir mati gara-gara haus dan laparnya. Aduh, sampai tergeletak ada 2 orang perempuan dalam kitab ini. Maka mengutus keduanya kepada Rasulullah SAW, meminta izin keduanya akan perbuatan mereka itu supaya mereka bisa untuk berbuka. Ya. Karena keadaan mereka itu dan mati punya. Tolong panggil Rasulullah, bilang kan bisa kami buka tidak nih gitu. Padahal bukan karena dia tua, tidak, muda, sehat, tapi kepayahan betul, kepayahan anda puasa tuh. Maka mengutus Nabi kepada keduanya akan sebuah wadah. Rasulullah dibawanya wadah, tempat baskum atau apa, dikasih. Dan berkata Rasulullah SAW, kata olehmu bagi keduanya, muntahkan olehmu berdua padanya akan barang yang kamu makan. Maka memuntahkan salah satu keduanya, separuhnya darah yang kotor dan daging yang mentah dan busuk, dan memuntahkan yang satunya seperti itu pula, sehingga memenuhi keduanya akannya. Maka heran manusia dari yang demikian itu. Maka bersabda Rasulullah SAW akan kedua orang perempuan itu, berpuasa dari yang dihalalkan Allah bagi keduanya dan berbuka atas barang yang diharamkan Allah atas keduanya. Duduklah salah satu kepada yang satu, maka mengumpat keduanya akan manusia. Maka inilah dia barang yang memakan keduanya dari daging-daging manusia. Itu kisahnya seperti itu. Jadi Rasulullah bawa nih wadah nih baskum, bawa sana. Suang tu panggil kan, muntahkan oleh kamu apa yang kau makan. Untuk gitu. Upo yang keluar darah dan daging busuk. Daging busuk ini kisah zaman Rasulullah. Menurut kitab Risalah Asrar Saum. Rupanya dia kata di sini dalam kitab nih, heran manusia pada saat itu, orang yang utusan ini tadi Rasulullah, ini bawa Rasulullah tak nak menjumpa, tak sempat menjumpa kan gitu. Setelah apa tu kagang, Rasulullah, orang yang apa ini tadi balik kepada Rasul. Jadi Rasulullah SAW katanya, berpuasa daripada yang dihalalkan Allah dan berbuka atas yang Allah haramkan. Rupanya berbukanya itu dengan mencito-citokan, namimah, mengumpat, menggosip. Wah, makanya kan kalau ayat Quran itu kan disebut orang yang menggosip itu riba, seperti makan daging mayat sudah kandung. Ya. Udah jadi mayat, makan dagingnya. Ini cerita itu. Cuman dalam kitab ini tak ditelusur, atau ada kabar seperti itu. Bisa kejadian begitu? Bisa-bisa saja. Namanya Allah Ta'ala tidak mengasih ibrah, pelajaran ya. Jadi maka inilah barang yang kau makan daripada daging manusia. Kepayahan itu sebab apa? Itu tadi masuk dalam perut dia, karena dia mengumpat tadi. Orang kalau puasa melakukan maksiat, mengumpat apa semua, bogat puasanya melaluinya itu. Itulah hendak tamsil, karena nak menjaga lidah dia. Manusia bisa menahan makan dan minum, tapi mencitokan orang. Ya. Karena begini, manusia dikasih oleh Allah Ta'ala sifat iri. Iri. Asal tengok orang berlebih daripada dia, iri dia. Itu sudah hal yang musti, sudah hal yang lazim pada diri manusia. Tengok orang tu punya rumah, awak ingin punya rumah begitu. Tengok orang tu punya mobil, awak anak punya mobil. Tengok anak orang tu berhasil, awak anak berhasil. Makanya apa nama? Ini tadi kan MTQ ini tingkat kecamatan, desa-desa kecamatan gitu. Di Tanjung Tiram lah sana, sini saya tak tahu.
tiram talawih. Jadi ditanyalah buat apa namanya kawan, Ustadz tak jadi juri? Tidak. Anak Ustadz tak ikut apa? Tak ikut MTQ? Tidak, saya katakan gitu. Jadi saya sampaikanlah sama istri di rumah. Ada orang tanya begini. Jadi awak nengok anak orang, apa ada cemburu itu? Cemburu. Anak orang tu anda dia tampil ikut perlombaan. Anak awak tu anda. Saya kata begitu. Lalu orang rumah menceritakanlah. Memang udah teko di ustad itu. Nasib ustad itu anak-anak memang tak ada payah untuk melanjutkan. Supaya anak-anak orang dapat jatah jadi ustad, jangan dia aja. Begitu tuh. Maaf, kita taik dari atas, uji, tanggung tuh. Ngaji sodap, nyanyi sodap, pandai acting, bisa ceramah. Anak abizar. Nah, itu yang kau jus Kang. Walaupun ini ada umi pipi itu, tak juga apa. Anak itu jadi tulang punggung sang abizar tuh. Udah. Almarhum, itu almarhum uji. Almarhum Arifin Ilham, tak juga lanjut. Ya. Banyak lagi. Kita mungkin cerita anak Zainal MZ. Allah yarham. Fikri itu tidak juga setenar bapaknya. Mungkin entah apa, suaranya yang mirip. Ini memang udah jadi satu ketentuan. Ada orang jangak, orang umum. Ya, biasa. Tapi dia anak aja di ustad. Itu saya kata nih, tengok anak-anak orang yang ikut perlombaan nih cemburu gitu. Napa anak orang tu anda? Apa memang apa? Macam mana kalau di kampung ni banyak lah, tak usah banyak lah, cukup banyak. Tak melanjut kok. Bahkan anak ada menyanyi. Dia LC nyanyi anak. Bogat. Tak juga bisa lanjut. Ada juga tetapi tidak sebosa faedah daripada ayah tu. Itu memang begitu. Jadi kalau orang apa kasus di Medan itu di Medan. Jadi tetangga di Medan itu ustaz-ustaz banyak dari daerah. Anak tak jom jadi. Bahkan ayahnya itu belajar dengan Syekh Al-Mandili gitu. Dapat anak Syekh Al-Mandili dari anaknya tak ada jadi ustaz ya. Ada. Jadi balik rasa cemburu nih. Manusia tuh cemburu menengok orang. Kenapa orang tu punya ini? Kenapa orang tu punya ini? Kenapa orang tu punya ini? Kita enggak ya. Tapi di sinilah dikatakan di dalam apa namanya itu kajiannya agar kita bisa menahan. Belum puasa gitu juga. Hikayat tadi ada sebutnya. Yang ketiga apa yang ditahan? Menahan pendengaran daripada yang dibenci pada syarak. Dan yang makruh. Karena tiap-tiap barang yang haram mengatakan maka haram mendengarnya. Haram dikatakan. Gibah itu mendengar dia juga kono. Karena uang-uang yang menggibah, menggosip, kalau tak ada kawan gosipnya tak bisa menggosip. Dan karena yang demikian itu menyamakan Allah Ta'ala antara orang yang mendengar yang haram dengan orang yang memakan yang haram. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Samma'una lil kazibi akaluna lis-suhti. Mendengar mereka itu bagi dusta, lagi memakan mereka bagi yang haram. Jadi mendengar yang dusta itu haram, memakan yang haram itu juga haram. Yang keempat, menahan anggota-anggota yang lain daripada segala dosa seperti anggota tangan, kaki, dari segala dosa yang makruh, yang dibenci pada syara. Itu yang keempat. Dan menahan perut daripada yang subhat waktu berbuka. Maka tidak ada makna bagi puasa menahan makanan yang halal kemudian berbuka atas makanan yang haram. Maka perumpamaan orang yang berpuasa seperti ini yaitu seperti orang yang membangun istana dan meruntuhkan akan kota. Itu istananya dia dibangun, kota diruntuhkan. Itu seperti itu juga lah. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Fakila huwa alladhi yuftiru 'alal haram wa qila huwa alladhi yumsiku 'anil ta'am al halal wa yuftiru 'ala luhum minas bil ghibati wa huwa haramun. Wa qila huwa alladhi la yahfazu jawarihahu 'anil asam
Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa tidak ada bagi puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Maka dikata orang yang maksud orang yang berbuka atas yang haram, dan ada lagi yang mengatakan maksudnya itu orang yang menahan daripada makanan yang halal dan berbuka atas daging manusia dengan mengumpat-ngumpat orang, dan yaitu adalah haram. Dan ada lagi yang berkata maksudnya orang yang berpuasa tidak memeliharakan anggota daripada segala dosa. Itu. Jadi dalam buku nih yang lalu sudah kita bahas, sunnah berbuka itu takjil. Takjil itu nyegerakan. Istilah takjil ini bukanlah makanannya tetapi perbuatannya. Jadi dengan air putih pun takjil. Yang lalu sudah kita katakan bahwasanya berbuka itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mulakan dengan basmalah nih. Setelah itu makan, minum, makan. Selesai doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau tidak dia pakai agak panjang ada tuh doa sendiri, cuman banyak yang tak hafal, saya pun tak hafal logo. Di sini katakan ada tambahan zahaba zama'unya. Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu alaika tawakkaltu wa bika amantu zahaba zama'u wa talatil uruq wa sabatal ajru ya wasi'al fadli ighfirli. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Kalau yang pendekin cuma yang kata dari Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi jangan mengulang-ulang perbuatan, karena yang lalu sudah kita bahas, aftartu itu adalah fi'il madi. Aftartu itu bermakna aku telah berbuka. Aftartu. Jangan dia belum berbuka dia udah kata telah berbuka. Itu salah dia. Salah di dalam cara membaca doa. Harusnya anda minum Bismillahirrahmanirrahim atau apa gitu, setelah minum baru doa buka. Udah itu lagi niat yang puasa 1 bulan tuh itu hanya sunat karena anda meniatkan kojo 1 bulan. Tapi tiap malam wajib niat. Karena tidak ada orang puasa dia tak buka selama 1 bulan. Karena mulai ibadah tuh mulai daripada terbit fajar, imsak sampai anda tenggelam matahari. Oh dah tenggelam tuh, itu berarti dikira ibadah yang baru lagi. Tak ada orang puasa sebulan nanti baru buka, tak ada, terus berkelanjutan. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, lapas niat nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi itu hanya di awal dalam rangka untuk meniatkan dia tidak puasa 1 bulan. Tiap malam wajib puasa. Andai kata ada lupa, maka tak sah puasa. Maka itunya kita pasang niat malam-malam. Bukan yang nawaitu sauma gadin itu lapas. Niat itu dalam hati. Besok aku puasa karena Allah Ta'ala. Yang lalu juga sudah kita bahas, membaca nawaitu sauma gadin itu sama-sama baris bawah. Kalau Ramadana hadhihi sanata, kalau Ramadani hadhihi sanati. Jangan dibaca nawaitu sauma gadin an adai fardi syari Ramadana hadhihi sanati. Salah dalam susunan ilmu tata bahasa Arab. Jadi nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri Ramadani hadhihi sanati. Itu dalam kitab-kitab gitu. Kalau sanati Ramadani, kalau Ramadana sanata. Oh, ada kaedah-kaedahnya itu. Kalau seandainya dia Ramadani hadhihi sanati berarti jadi diidopahkan, mudhof ilaih. Ya. Kalau seandainya Ramadana berarti hadis sanata ini kan udah habis. Ini menjadi sebagai zorob zaman tahun ini. Kalau masih ada utangan puasa, menggantinya nawaitu sauma gadin an nawaitu sauma gadin an qodoi fardhi syahri Ramadan. Ya. Kalau seandainya tahunnya udah berlalu, as-sanatal madiyah gitu. Tahun yang berlalu. Tahun berlalu. Tapi kalau tahun ini masih bisa pakai hadis sanati, maksudnya dalam rangka jarak setahun. Kalau kita tengok awal tahun itu kan Muharram itu udah lewat tahun, kan kita puasa Ramadan.
Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ramadan puasa raya berapit haji. Muharram sapa, solong songa, salang bungsu, opam, nasi, ini nasi. Masuk puasa. Maksud Muharram di sini dengan Ramadan ke Ramadan ukuran lamanya itu setahun, bukan dengan masuk awal tahun berarti udah tahun berlalu, tidak. Maka sebelum sampai Ramadan dibuatnya qada puasa di sini, maka tidak pala dia fidyah. Tapi kalau sudah Ramadan ini lewat, dia bayar fidyah. Tentang pelaksanaan pembayaran fidyah ini ada dua pendapat. Satu cukup sekali aja. Satu mengatakan asal lewat tahun, dabalkan dos. Yang ringan satu kali aja, walau udah lewat tahun. Tapi yang satu mengatakan dalam rangka untuk mengajarkan, maka dia tiap tahun double, tiap tahun double, tiap tahun double. Dan itu yang pendapat yang ada di kampung kita nih. Tiap tahun double. Akibat dia tidak puasa entah haid kah atau melahirkan dengan ukuran satu mud 7 on lah kurang lebih. Berarti satu guni itu udah berlebih itu, harusnya 21 kilo satu bulan. Karena 7 on dikali 30 hari 21 kilo. Nah itulah dikasih kepada orang miskin. Kasih. Bisa sekali tolak semua, bisa dibagi-bagi. Bisa dia tunggu 1 bulan, bisa setiap anda apa kasih. Tentang masalah mengasih makan, itu sebetulnya ulama tak sepakat itu. Si makan itu maksudnya udah dimasak, 1 hari dia makan. Karena boleh jadi makan pokok itu entah tidak dibuatnya entah apa. Dia kasih boas saja kalau kita makan pokok, boas. Gitu. Jadi tiap malam wajib diniatkan gitu. Udah. Selanjutnya nomor 5, tidak memperbanyak daripada makanan yang halal waktu berbuka dengan sekira-kira memenuhi akan rongga perutnya, maka tidak ada daripada wadah yang lebih dimurkai oleh Allah Ta'ala daripada perut yang penuh daripada yang halal. Yang halal aja pono Allah tak suka, apalagi yang haram isinya. Jadi ditahan itu, tidak memenuhkan. Nomor 5-nya tidak memperbanyak perut itu daripada makan halal. Makan halal itu boleh, tapi kadang orang macam balas dendam dia. Ketika buka dia, ketika puasa tak bisa minum. Ketika buka cerek itu sebawa. Secerek bawa salat. Tahulah siang kan haus betul. Inilah balas dendam ni, minum secerek ni. Kenapa doa tu dah habis buka? Kenapa kalau doa buka tu setelah habis buka? Supaya ada rasa hati manusia tu dengan doa tu berkat dia. Coba kalau seandainya dia berdoa sebelum buka, mana ada rasa dia terasa nikmat kan? Kalau orang berbuka tu kan ibarat bunyilah serunai tu kan. Waktu buka telah masuk, umpama gitu kan. Minum. Bismillah. Ketika dia minum, hadir dalam alhamdulillah ya Allah. Sedap betul rasa dia. Di situlah doanya tu paling pas ya. Paling pas. Yang lalu juga kita bahas bahwasanya tentang masalah waktu imsak. Tidak ditemukan siapa pertama sekali yang menyebut waktu 10 menit sebelum subuh tu namanya imsak. 10 menit tu. Imsak tu tiada menahan. Ada pula satu masjid tu bahasanya kalau dah bunyi apa tu kan, waktu imsak telah masuk, makan minum tidak dibolehkan lagi, kata dia. No pula ada makan minum tak boleh. Boleh dalam 10 menit tu. Tapi dalam 10 menit tu persiapan sunnah Nabi tu tak makan lagi. Asal 10 menit pergilah ke masjid. Tapi kalau orang kesiangan dalam 10 menit tu boleh digunakan. Asal azan tak boleh lagi makan. Namun itu maka ditanya, siapalah pertama menggagas menjabut 10 menit tu imsak? Yang jelasnya itu peringatan tanbih lah itu. Peringatan sebelum apa, tak pas pula ketika azan di situ warna apa manusia ni kan kusuk apa dia sibuk jadi dia nak ke masjid. Ketika begitu azan baru nak ke masjid. Baru nak buat nak wuduk, ada nak mandi, ada apa. Jadi buat 10 menit. Itu yang pas itu.
Jadi uang dulu pintar dibuat 10 menit tu siap-siap. Masuk dia tengok dia pada hadis-hadis Nabi. Nabi itu menunggu azan subuh itu sekitar 50 ayat. Itulah bacaan itu. Wallahu a'lam. Dah. Yang keenam tadi ceritanya 6 bahwa adalah hatinya sesudah berbuka bergantung antara takut dan harap karena tidak tahu apakah puasanya diterima atau tidak. Itu mesti dihadirkan. Di dalam hati itu harus ada rasa takut dan harap. Takut tak diterima, harap diterima amalan. Takut puasa itu tak ada nilainya di sisi Allah dan harap puasa itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah daripada orang muqarrabin, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Atau ditolak puasanya. Maka ia daripada orang yang dimurkai. Jadi ada 6 poin. Pertama tadi, tahanlah mata, pelihara, tahan lidah, tahan pendengaran, tahan anggota badan yang lain, dan terakhir jangan memperbanyak makan halal ketika berbuka, ala kadar. Karena berapa banyak orang gagal ketika hendak dia buka, tak sempurna puasanya, lama dia merangkak dalam salat maghrib, merangkak kebunuhan. Dan yang terakhir adalah di dalam hati harus hadir yang nama khauf dan raja, takut dan harap. Itulah kajian kita. Kalau ada anak tanya seputar masalah puasa yang kita kita cuma bahas tentang asal kesempurnaan, masih banyak poin yang lain lagi. Kita buka tanya jawab supaya lebih paham. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian